Shalom, kembali lagi dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama bergabung dalam ibadah online. Berikut saya akan menyampaikan beberapa info tambahan. Mari kita sama-sama bergabung dalam Fikul via Zoom setiap hari Selasa pukul 6 sore. Untuk info kode link akan dikirim di grup oleh gembala Fikul masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Perjamuan kudus yang pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore, seluruh jemaat diwajibkan untuk bergabung dalam worship night yang akan dipimpin oleh Pendeta Arianto Tanesin. Untuk info lebih lanjut akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Tiba saatnya saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki ibadah. Demikian info yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tentu luar biasa di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Bawa syukur kita, sekalipun persoalan atau masalah belum berkunjung selesai dalam kehidupan kita, tapi justru di tengah-tengah menghadapi situasi kondisi yang seperti ini, kita harus semakin erat dengan Tuhan. Bukankah gembala kita mengatakan bahwa ini adalah bulan first love? Tuhan merindukan kasih yang mula-mula ada di hati setiap anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk pagi yang indah ini kami boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami kembali untuk memiliki kasih Tuhan yang semula pada waktu kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ajar kami, ingatkan kami Roh Kudus, tegur kami. Pagi hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa syukur kami Tuhan. Kami tidak mau mengenal situasi kondisi apapun saat ini. Kami mau tanggalkan beban saat ini, karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan nyata, kasih Tuhan begitu sempurna. Kasih-Mu tidak bisa terukur oleh apapun Tuhan. Kami bawa syukur ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan dalam hidupku,
perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu besar kasih Allah kepada kita. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan dengan hati. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luasnya kasih-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Amin. Pertolongan-Mu di dalam hidupku.
tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaanmu, pertolonganmu tiada terhitung, pertolonganmu, kebaikanmu tiada terhitung, kebaikanmu dalam hidupku. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang tak terukur olehku, yang tak terukur oleh kami. Kebaikan-Mu nyata, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau setia. Kasih-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore.
mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau lah Tuhan satu-satunya yang ada di hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya di saat kami memuji, saat kami menyembah dari hati kami, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersuka cita buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Kasih Tuhan itu selalu nyata bagi kita semuanya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri bersuka cita buat Tuhan. Bernyanyilah, suka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Yeay! Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan.
buat Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebab air mata kita, penderitaan kita, Dia sudah gantikan dengan sukacita surga. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yo! Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Wow, oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Mari kita angkat pujian, katakan. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Yes. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib, dahsyat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat,
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya
Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Karena itu kita percaya, walaupun saat ini tidak ada pengharapan yang kita bisa harapkan, tapi kita masih punya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pengharapan itu. Dia sanggup, mujizatnya dari dulu sekarang untuk selama-lamanya itu nyata bagi kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, jemaat The Seed yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di minggu kedua di bulan November. Saya percaya saudara terus antusias dengan Tuhan, terus bergairah dengan Tuhan, sehingga saya percaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Masih tema kita di First Love. Saudara, bulan November, bulan dimana kita mengalami kasih mula-mula. Saudara, saya setiap kali bulan November begini, saudara, saya ingat ada banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara selama kurang lebih 12 tahun dalam perjalanan pelayanan perintisan pekerjaan Tuhan yang ada di GBI The Seed. Ada suka duka, ada air mata, ada ketawa, kadang-kadang harus marah dan sebagainya. Tapi di bulan-bulan November begini saudara, saya diingatkan bagaimana persiapan, bagaimana memulai membuka pekerjaan Tuhan ini, sehingga hari ini bisa memberkati banyak orang itu karena anugerah Tuhan. Jangan lupa saudara, tanggal 7 Desember kita berulang tahun. Dan saya berdoa, mari kita persiapkan untuk menyambut ulang tahun kita The Seed yang ke-12 dengan gairah, dengan semangat yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkati umat-Mu hari ini yang menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah buat kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, masih ada di kasih mula-mula bagian yang kedua atau first love. Sekali lagi first love. Saudara, seperti biasa minggu lalu mungkin saya cerita kisah cinta saya saudara. Tapi kali ini saya mau cerita kisah pelayanan saya yang hari ini 12 tahun. Besok kita akan merayakan 12 tahun saudara, masa pelayanan saya dalam pengembalaan full time. Dan saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Nah saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya diingatkan oleh Tuhan di beberapa minggu ini, terngiang-ngiang di telinga saya, dan saya percaya firman ini pasti akan memberkati saudara. Satu ayat firman Tuhan saja dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah kalau terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Saya tertarik dengan kata ini. Saudara, satu waktu Mahatma Gandhi hampir menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia mendengar tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang luar biasa. Yesus yang maha murah. Yesus yang maha kasih. Yesus yang tulus. Yesus yang peduli dengan orang miskin. Tapi satu waktu dia batal percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia berkata begini, Tuhannya orang Kristen itu luar biasa, tapi anaknya orang Kristen, anaknya Tuhannya orang Kristen, ternyata tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhannya. Saudara, hari-hari ini selalu kita berkata, son like father. Anak itu mesti seperti bapaknya. Ada peribahasa juga berkata, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, kalau Anda mengaku ada di The Seed, pasti ada tahu 3 ciri kita. 3 kita punya statement, yaitu selalu saya berkata, jemaat The Seed, Anda pasti teriak on fire. Jemaat The Seed tidak pelit. Jemaat The Seed
tidak gosip. Saya ulang, jemaat Desit tidak pelit. Jemaat Desit on fire. Jemaat Desit tidak gosip. Saudara, itu ciri kita. Nah saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, untuk kita kembali ke first love kita, kita harus sama seperti Bapak kita. Visi kita di gereja kita itu bahwa gereja Tuhan memiliki pikiran Kristus. Saudara, apa yang kita miliki kalau Kristus ada di pikiran kita? Saudara, yang pertama, bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Kita kembali first love kita. Yang pertama, sifat yang dimiliki oleh Kristus, yaitu love, kasih. Saudara, beberapa waktu saya buat status, cinta bisa berair, cinta bisa berhenti, tapi kasih itu kekal. Yang menjadi dasar pernikahan rumah di dalam rumah tangga, atau menjadi dasar dalam keluarga kita, bukan karena cinta, tapi adalah kasih. Karena cinta bisa berhenti, tapi kasih akan kekal sifatnya. Oleh karena itu yang pertama, sifat yang kita harus miliki, bagaimana kita kembali ke first love kita. Kita jatuh cinta seperti waktu pertama kali kita ketemu Tuhan kita. Yang pertama, sifatnya Allah, yaitu adalah kasih. Saudara, hari-hari ini Alkitab berkata, keadaan sudah makin susah, kasih orang makin dingin. Tapi saya berdoa jemaat Desit, slogannya jemaat Desit tidak pelit. Apapun kondisinya, engkau tetap lakukan yang terbaik. Do the best. Saudara, mungkin jangan tunggu saudara kaya baru saudara memberkati orang lain. Kasih itu apa yang ada di dalam hidup kita, itu kita beri. Bahkan kasih yang terlebih hebat, yaitu Tuhan memberikan dirinya buat saya dan saudara. Dan saya berdoa, kasih yang terhebat yang dimiliki oleh Kristus, biarlah itu juga kita miliki. Saudara, hari ini saya tahu setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya pergumulan. Tapi saudara, waktu kita ingat kasih Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari sifatnya Tuhan, yaitu Dia Maha Pengasih. Dia mengasihi kita. Sebentar lagi kita akan masuk di Natal. Natal yang kita identik dengan wow, kita bersuka cita. Joy to the Lord. Mungkin lagu-lagu Natal sudah mulai kita kumandangkan. Pohon Natal kita sudah cari di gudang-gudang kita, karena setelah Natal lewat langsung isi di gudang. Lampu-lampu Natal mungkin mulai rusak, Anda sudah mulai perbaiki. Tapi saya mau beritahu saudara sebagai hamba, mari perbaiki kasihmu dengan Tuhan. Mari perbaiki kasihmu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya diingatkan, aduh Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apanya. Saudara, saya diingatkan, ayo mari kita sibuk. Jangan sampai Natal baru kita sibuk. Tapi kita persiapkan diri kita dari sekarang, supaya waktu kita Natal, kita menikmati anugerah Tuhan. Yang kedua saudara, sifat yang kedua. Yang pertama tadi, Dia Maha Pengasih saudara. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua, kasihnya Tuhan itu, anugerahnya Tuhan itu dalam hidup kita. Dia terima kita apa adanya. Saudara, kasih Tuhan itu tidak memilih. Kasihnya Tuhan itu tidak memihak. Dia pilih orang-orang tertentu dia mengasihi, tapi orang tertentu dia tidak. Saudara, kasihnya Tuhan itu sama. Dia mau datang buat semua orang. Dia mau mati buat semua orang. Bahkan dia ambil posisi yang paling rendah. Dia mau ambil alih hidup saya dan saudara. Tadinya kita orang berdosa, kita yang tidak layak. Saudara, ingatlah waktu wanita yang berzina, waktu orang Farisi melihat bahwa wanita ini berzina, saudara, mereka bawa kepada Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, wanita ini kedapatan berzina. Menurut hukum orang Yahudi, dia harus dirajang dengan batu sampai mati. Saudara, Yesus membungkuk ke tanah, dia menulis di tanah, dan dia berkata kepada mereka, kalau siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ayo mari lempari dia dengan batu. Saudara, satu persatu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mulai keluar jalan, mulai tinggalkan perempuan ini. Dan Yesus menghadap wanita ini berkata begini, aku juga tidak menghukum engkau. Saudara, kalau kita lihat dari konteks ini, apakah Tuhan kompromi dengan dosa? Tidak. Tapi kasihnya Allah begitu besar buat wanita ini. Supaya apa? Dia selamatkan. Kalau kita baca ayat yang terakhirnya, Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi.
Saudara, Tuhan terima kita apa adanya. Hari-hari ini kenapa kita tidak terima orang lain apa adanya? Gara-gara orang sakitin kita. Gara-gara orang mengecewakan kita. Kamu lihat ya, 7 turunan saya tidak akan bicara dengan kamu. Kamu lihat ya, saya tidak akan mengampuni kamu. Sifatnya Allah, dia terima kita apa adanya. Pengampunannya, kasihnya, kebijaksanaannya, keadilannya itu paket dalam hidup saya dan saudara. Terus kenapa kita egois? Kita tidak mau terima orang lain yang bersalah kepada kita. Mari saudara, kita sedang ada di akhir dari akhir zaman. Kita belajar hanya untuk menyenangkan Tuhan. Belajar hanya memuliakan Tuhan. Sehingga saya percaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang terakhir, yang ketiga, first love. Bagaimana kita kembali ke first love? Yang pertama, kita ingat kasihnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan yang ketiga, mari serahkan hak hidup kita hanya kepada Tuhan. Yesus, dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dia Allah yang transenden, tapi dia Allah yang imanen. Dia turun dari kerajaannya yang begitu mulia, begitu akbar. Dia turun dalam posisi yang paling rendah untuk menyerahkan hak hidupnya. Dia yang tidak berdosa menjadikan dirinya berdosa, yang berlumuran darah untuk mengambil alih posisi hidup saya dan saudara yang berdosa. Gantikan kita di atas kayu salib. Saudara, itu penyerahan hak, pertukaran yang hebat di atas kayu salib. Hari ini berani kak saudara serahkan hak hidup saudara semuanya pada Tuhan? Berani Anda berkata, perpuluhan Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, persembahan, pelayanan. Kalau hari ini Tuhan kasih Anda pilihan, kamu mau melayani Tuhan atau kamu masuk ICU, pasti semua orang angkat tangan mau melayani Tuhan. Jangan tunggu Anda diproses sama Tuhan baru Anda serahkan hidupmu. Makanya ada lagu berkata, serahkanlah hidupku padamu, serahkanlah seluruh persoalan. Jangan tunggu ada persoalan baru kita serahkan hidup kita. Tapi mari kita taruh totalitas hidup kita. Karena dia Allah, bukan prioritas, tapi dia satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada gantinya. Dia one, first love. Dia satu-satunya. Walaupun orang terdekat, termasuk bapakmu, ibumu, tidak bisa gantikan Tuhanmu. Makanya Daudnya pernah menuliskan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun satu-satunya orang yang menerima saya apa adanya adalah God, Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun Anda yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maukah Anda di akhir dari akhir zaman serahkan hidupmu total? Saudara, kalau Anda serahkan hidupmu, itu berarti hatimu, pikiranmu, perasaanmu, semua totalitas hidupmu itu buat Yesus, buat Tuhan. Kalau itu buat Tuhan, termasuk tabunganmu, termasuk hartamu, termasuk semua yang ada, saudara-saudara rasa tidak memiliki. Iya, karena semua yang ada padamu itu punyanya Tuhan. Ayo saudara, mampukah saya dan saudara kembali ke kasih mula-mula? Nanti minggu depan, minggu terakhir saya akan bicara tentang jemaat mula-mula. Kenapa? Mereka menyerahkan haknya mereka. Semua yang mereka punya, tanah yang mereka punya, harta yang mereka punya, ini miliknya Tuhan. Mereka tidak punya andil apa-apa pun. Dan mereka hidup dari berkat Tuhan. Maukah saudara yang sedang melayani Tuhan, berani Anda berkata, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Berani? Saudara berani berkata kasih hatimu buat Tuhan? Karena firman Tuhan berkata begini, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita baru punya handphone Vivo aja, kita punya, begitu kehilangan 2 menit kita sudah kelimpungan setengah mati, pikirin di mana. Kita punya baru laptop lucu aja kita setengah mati, mau pinjam buat pelayanan aja setengah mati. Ayo saudara, berani berkata uang yang kamu punya, itu semua itu milik karena hasil usahamu. Kalau hari ini engkau ngerti bahwa itu anugerah Tuhan, engkau tidak akan tahan-tahan buat pekerjaan Tuhan.
engkau tidak akan hitung untung rugi dengan Tuhan. Engkau melayani dengan Tuhan sungguh-sungguh, engkau tidak akan pernah hitung untung rugi dengan Tuhan. Engkau akan berikan hidupmu, totalitas hidupmu. Dan saya percaya orang yang total dengan Tuhan, Tuhan pasti total dengan dia. Saya ulang, orang yang total dengan Tuhan, Tuhan pasti total dengan Tuhan hidupnya. Oleh karena itu saudara, jangan setengah-setengah dengan Tuhan. It's all about Jesus. Semuanya tentang Tuhan. Suaramu kalau bagus, kamu bisa main musik, kamu bisa foto yang bagus, kamu bisa edit yang bagus. Siapa yang kasih kepintaran kawan? Kalau kamu hari ini kuliah nilaimu bagus, siapa yang kasih kepintaran? Ada orang yang tiba-tiba otaknya hang, tiba-tiba dia bisa hilang ingatan. Kalau hari ini Anda diberikan kesempatan sama Tuhan, jangan tunggu saudara ada masalah. Saya selalu berkata begini, jangan tunggu saudara diremukan baru saudara hancur hati di hadapan Tuhan. Tapi lebih baik kita hancur. Orang yang punya ciri penyerahan total, dia sedikit-sedikit nangis. Nangis bukan karena gak punya uang. Nangis bukan karena dia punya masalah. Dia nangis karena dia berkata, saya gak layak. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Semua dari Tuhan. Saudara, kalau kita sadar ini, saudara, tidak ada yang kita bisa pertahankan dalam diri kita, termasuk ego kita, kesombongan kita. Saudara, saya hari-hari ini diremukan sama Tuhan, dan saya mengerti apa itu artinya penyerahan hak, penyerahan diri. Saudara, di titik ini baru kita bisa punya namanya first love. First love, seorang yang mau menikah, saya hari Sabtu ini berkati ada orang menikah saudara. Orang menikah saudara, setelah menikah istri bilang begini, kamu tidur di lain tempat ya, saya tidur di lain tempat. Tidak ada. Firman Allah berkata, suami itu berkuasa penuh atas tubuh wanita itu. Artinya semua hak yang dimiliki oleh wanita itu, termasuk dia punya keperawanan, itu miliknya suaminya. Dan gak ada lagi, saya masih perawan, saya gak mau saya gak mau. Gak bisa saudara. Saudara, ada satu kisah seorang hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ini dia punya kelemahan pelupa. Saudara, dia menikah, dia yang urus pernikahannya semua. Nah, dia sebelum menikah saudara, dia kos, dia dengan istrinya kos. Setelah menikah saudara, dia yang menyetir mobil, antar istrinya di satu hotel mereka sewa khusus untuk mereka honeymoon di sana. Saudara, apa yang terjadi? Karena hamba Tuhan ini dia punya kelemahan lupa. Dia antar istrinya datang nginep di hotel bintang 5. Apa yang terjadi? Begitu dia turunkan istrinya berpikir bahwa dia parkir mobil. Ternyata dia putar mobilnya. Dia diam-diam kembali menuju ke kosnya. Dia tidur di kosnya saudara. Sudah hampir pagi. Tiba-tiba dia kaget. Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Ada yang kurang ini. Apa yang kurang? Ternyata saudara, dia baru sadar dia sudah menikah. Dan itu malam pertama buat mereka. Saya bayangkan istrinya semalam-malaman tidak bisa tidur. Tunggu dia di mana, my heartku? Di mana, my darling, my love you-ku? Haleluya. Saudara, kadang-kadang kan kita begitu kan. Wah, kita lagi kebu-kebu cinta. Kadang-kadang kita bisa lupa saudara. Seperti yang saya cerita, hamba Tuhan ini memang benar-benar dia lupa. Dan dia punya kelemahan itu saudara. Dan puji Tuhan hari ini hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia masih tetap pelupa. Dia barusan habis operasi saudara dari Amerika. Bagian otaknya yang lupa itu. Semoga dia tidak melupa lagi. Tidak lupa anaknya, tidak lupa istrinya. Saudara, kadang-kadang jangan tunggu kita lupa seperti hamba Tuhan ini. Tapi mumpung masih cinta kita membara, kasih kita membara, berikan itu semua total buat Tuhan. Hei anak muda, hari-hari ini Tuhan banyak nubuatan hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Saudara, salah satu anak rohani saya kemarin datang dan berkata begini, Om, saya besok mau wisuda. Tapi saya rasanya Om, saya tidak mau jadi yang jurusan yang saya lulus sekarang saya wisuda ini.
Tapi saya takut sampai dia nangis-nangis. Saya takut saya kehilangan Tuhan. Saya takut saya kehilangan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini engkau anak muda, engkau punya cara berpikir begitu, saya percaya di mana engkau ditempatkan. Mungkin engkau ditempatkan di bisnis uang yang banyak, tapi saudara kerja buat Tuhan. Hidupmu engkau serahkan buat Tuhan. Uangmu berlimpah buat engkau tidak menjadi masalah. Engkau tidak akan tergoda, engkau tidak akan tertarik. Laki-laki mungkin telanjang, perempuan telanjang di depan saudara. Engkau tidak tertarik lagi, engkau cuma tertarik dengan Tuhan. Karena orang sudah serahkan haknya terhadap nafsunya, semua totalitas hidupnya buat Tuhan. Mari saudara, dikasih mula-mula ini kita terus bergairah dengan Tuhan. Saudara, firman ini juga itu menegur, mengingatkan saya waktu saya jatuh cinta pertama dengan Tuhan. Saudara, pelayanan saya tiap hari, saudara, saya masuk keluar kampus, saya pergi menginjil. Saya nggak ada motor, nggak ada mobil, saya naik angkot, saudara. Saya pergi pinjam motor orang, saya pergi menginjil, melayani, terus tidak berhenti. Dan saya percaya, ayo saudara, minggu kemarin saya bilang terus bersaksi. Jangan tunggu ada pergumulan baru kita bersaksi. Tapi waktu kita diberikan kesempatan sama Tuhan, teruslah bersaksi. Haleluya, haleluya. Bulan November, bulan first love. Bulan November, bulan first love. Tetap semangat di dalam Tuhan, terus bergairah di dalam Tuhan. Haleluya, amin, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita memberikan pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun itu yang kita berikan buat Tuhan, itu yang menjadi dupa dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita berikan persembahan ini, ketaatan kita kepada Tuhan. Angkat amplop yang sudah Bapak Ibu siapkan, atau mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur boleh melewati waktu demi waktu. Sebagai ucapan syukur kami akan mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan kami yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Karena itu terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan ini dipersembahkan kepada rumah Tuhan. Supaya rumah Tuhan ada persediaan makanan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang sudah memberi dan yang rindu untuk memberi pekerjaan Tuhan. Supaya Tuhan menyediakan dan membukakan tingkat-tingkat berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Ini persembahan kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu
dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Shalom Jemaat The Seed, kita barusan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diingatkan untuk kita kembali ke first love. Ingat kasih kita, ingat cinta kita mula-mula. Dan mari kita serahkan hak hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita belajar hidup kita seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, sebelum kita pulang, mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis usaha pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu dalam nama Yesus. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari Tuhan. Shalom.